Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, nikmat rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam rangka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak terlepas dari berma'rifatullah. Berma'rifatullah dalam arti kalam ingin mengenal Allah. Tentunya kita telah sadari selama ini kalau mengenal Allah itu hanya satu jalan yang dihalalkan dengan mengenal diri. Mana diri yang diperkenalkan adalah diri yang telah ditetapkan. Mana diri yang telah ditetapkan zat awal semua jadi, itu yang disebut dengan Allah. Zat diri ini bersifat Allah pada diri dan ingin dia disebut dengan panggilan Allah, maka diri ini dijadikan dari nama unsur, tindak dan tanduk tingkah laku Allah bernama sifat. Bertingkah laku Allah pada sifatnya sendiri, ini yang dinamakan diri. Diri inilah yang diciptakan dari 7 unsur. Nah, 7 unsur ini 7 tajalli. Nah, ini yang dikatakan Fatihatun Nasun yang telah kita pelajari, atau kita luruskan dengan Al-Fatihah itu An-Nas. An itu adalah kodrat batin dirinya, Nas itu adalah kemanusiaannya. Nah, inilah yang dikatakan An-Nas atau Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu tajallinya. Nah, jadi Fatihatun Nasun, sungguhnya Al-Fatihah itu adalah sebuah kodrat kemanusiaan. Ya, wujudnya adalah sifatnya, yaitu lillahi rabbil alamin. Inilah penguasa daripada sekalian alam. Diri yang menguasai semua sekalian alam. Nah, disinilah yang menjadi pokok utama bagi kita dengan dasar lebih mengenal Allah itu tentunya menyatakan diri itu dengan kemubinannya. Bersifat mubin, Allah dirikanlah al-haqqul mubin tadi,
bagaimana mendirikan diri itu dengan nyata. Mana yang dikatakan nyata dan kita wajib dikatakan al-malikul haqul. Nah, itulah diri al-haq tadi. Nah, itulah yang harus nyata bagi kita. Maka dikatakan shadiqul ba'dal amin. Shadiqul itu maksudnya banyak. Harus percaya, harus yakin, harus sejujur-jujurnya mengakui. Nah, wa'dal satu-satunya diriku, amin. Nah gitu. Jadi dengan itu kita sudah bisa bermarifatullah, ingin mengenal Allah melalui wujud diri tadi. Kenapa? Bila diri yang dikatakan berasma Allah ini ternyata adalah sebuah diri rahasia. Nah, di sini ada namanya ihsan. Nah, diri ini didapati bukan dalam pencarian diri, yaitu diri yang ada dalam diri. Ini yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya aku ada di dalam diri itu. Nah ya, jadi aku ada di dalam diri itu. Anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun. Tubsirun itu apa? Sir'un. Sir itu rahasia, un itu batin. Nah, ini yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Nah gitu. Jadi kalau kita melihat wujud Allah dalam batin, harus melihat ilah. Ilah itu adalah batinnya Allah bernama billah. Nah, billah ini kalau kita menyebut Allah itu billah. Nah, batin maujud Muhammad pada rohani. Nah, yang Muhammad ini kan zatnya Allah, batang tubuhnya zat Allah. Nah, zat itu itu adalah Allah, alif Allah, alif awal ha akhir. Jadi kalau kita menyebut wujud Muhammad pada rohani, itulah Allah yang berkodrat Muhammad. Nah begitu. Nah setelah itu nyatalah Adam pada jasad. Nah sementara Adam ini adalah pewaris Muhammad, nurnya Muhammad. Jadi kalau kita menyebut nur Muhammad, berarti itu adalah Adam. Kalau kita menyebut nyata Adam pada diri, itulah Muhammad. Nah itu kita sudah menaikkan pemahaman. Sekarang tinggal lagi, apakah kita ingin dikenal juga oleh Allah? Timbul satu pertanyaan. Kalau kita ingin mengenal Allah, tentunya harus saling mengenal. Nah, bagaimana supaya kita juga dikenal oleh Allah? Tentunya kita harus mewujudkan kembali wujud dan merubah diri menjadi kodratnya. Nah, kalau untuk mendapatkan Allah, kita sudah pasti ma'rifatullah. Tapi jangan lupa, ma'rifatullah itu pasangannya ma'rifaturuh. Ma'rifaturuh itu apa? Nah, inilah yang dikatakan maujudullah. Nah, itu yang dikatakan ma'rifaturuh. Nah, contoh sekarang, la ilaha illallah awaludin ma'rifatullah. Di situ kita dengan kalimat la ilaha mengenal Allah, ya. La ilaha illa Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Apanya yang kita saksikan daripada Allah adalah wujud, yaitu wujud batinnya laisa kamislihun, yaitu wajah. Nah, bagaimana dengan Muhammad Rasulullah? Inilah ma'rifaturuh, mengenal diri. Mana yang kodrat Allah menjadi diri? Nah, itu yang dikatakan ma'rifaturuh. Mana ma'rifaturuh? Apa yang bisa kita saksikan dalam Muhammad Rasulullah? Yaitu Muhammad itu ruh usulnya dari Allah, ruh yang berasal dari Allah. Nah, apa yang berasal dari Allah adalah kodrat. Mana kodratnya? Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Itu yang dikatakan si wujud am. Nah kan gitu. Jadi kalau sudah diperintahkan menyatukan kodrat ini, sahadat, sahadah, ahadah,
menyatukan langsung menjadi satu. Kalau sudah menyatu jasad tubuh ini dengan wajahnya Allah, maka terjadilah wujud, sebuah wujud. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Maka terjadilah kita sebagai watak atau sifat dan zatnya Allah dalam perwakilan jasad. Inilah yang dikatakan kehambaan Allah. Jadi bukan kodrat keumatan. Kalau keumatan Muhammad awal jadi. Tapi kalau kita mendapatkan, menghadirkan kehambaannya dengan menghadirkan kodrat syahadat tadi, bahwasan yang dia panggil itu adalah batin kamislihi sayun, wajah yang tidak serupa dengan kodrat mim ha mim dal dan menanggung 4 kodrat itu. Inilah yang menjadi hambanya Allah, yaitu sifat dan zatnya Allah. Apabila kita mendapatkan panggilan di dalam solat, maka datanglah kita sebagai kodratnya, yaitu kodrat sifat dan zatnya yang menghadap kepada wujudnya. Berarti kita sudah bisa memperkenalkan diri kita dengan membawa wajah dan jasadnya Allah, membawa wajah Allah dan jasadnya Muhammad untuk melihatkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan sebagai umat, tapi sebagai kodrat yang dipanggil. Makanya kalau kita mendapatkan sebuah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ingat wajahnya Allah, wajah kita. Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat kodrat jasadnya Muhammad yang dipakai untuk membawa wajahnya Allah. Inilah asal usul kenyataan Allah dan Muhammad. Sadar kita di akhir azan dihimpun menjadi satu. La ilaha illallah. Murnikan dan pastikan itu adalah kenyataan Allah. Kita adalah jiwa dan raganya Allah yang dipanggil dan siap disaksikan. Cukup dibatas disaksikan. Merasa dilihat, inilah yang diharapkan. Cuma jangan Allah melihat keumatan di diri kita, tapi biarkan dia melihat dan kita merasa dia melihat hambanya, yaitu kodratnya datang dipanggil. Ini adalah marifat turuh dalam kesadaran dan memperlihatkan kehambaan kita kepada Allah. Dan hanya berlaku di dalam hukum solat. Jadi ini hanya berlaku di ibadah hukum solat. Kalau di luar hukum solat, dia menjadi kodrat ilmu mutlak. Kalau di dalam ibadah dia menjadi kodrat, tapi di luar ibadah dia menjadi kodrat ilmu yang mutlak. Apa yang dikatakan la ilaha illallah wa la namutu, kalau sudah menyatu kodrat Muhammad dan kodrat Allah, binasa Allah dengan Muhammad, baru aku binasa. Nah, begitu jaminannya. Tidak ada yang mampu memisahkan kodrat Allah dan kodrat Muhammad, melainkan kehendaknya sendiri. Itu akan jadi ilmu. Tapi di dalam ibadah dia adalah seorang hamba yang memperlihatkan dirinya dikala dipanggil. Dikala dipanggil. Tetapi kodrat solat tetap ma'rifatullah. Ingat, kodrat solat tetap ma'rifatullah
tapi kehadiranmu adalah ma'rifat turuh. Dalam kesadaran ma'rifat turuh, yaitu datangnya ruh Allah kepada dirinya sendiri. Ini kesadaran yang harus dipakai. Kalau kajiannya tetap ma'rifatullah, tapi kehadiranmu di dalam ibadah adalah kehadiran daripada kodratnya sendiri, yaitu datangnya hayatnya, ruhnya Allah setelah dipanggil. Inilah yang dikatakan jiwa dan raga Allah. Mana jiwa, inilah wajah batin. Mana raga, inilah kodrat Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Maka datanglah atas nama itu sebagai ma'rifat turuh. Nanti Allah baru tahu, oh ini sering datang ini kalau saya panggil. Akhirnya kenal beliau dengan kodratnya sendiri. Itu tujuan ma'rifat turuh itu. Akhirnya kenal beliau dengan kodratnya. Sama kayak anak dengan bapak. Akhirnya dia kenal anaknya. Nah sama. Kalau Allah mengenal diri, makanya dia harus mengenal mana diri yang dia kenal itu. Maka belajar kita menghadirkan kodratnya dalam panggilan. Tapi marifat dalam tauhid solat tetap marifatullah. Baik, kita langsungkan dengan muzakarohnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaah. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila para jamaah sekalian, silahkan apabila ada pertanyaan untuk mengangkat tangannya. Silahkan Bapak-Bapak. Oh, dipersilahkan untuk Bapak Ketua. Untuk pertanyaannya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin, insyaallah. Dapat berikan Amin, ilmu-ilmunya kepada kami. insyaallah. Amin. Maaf tadi saya agak terlambat nih gabung karena biasa Buya disuruh lagi disuruh operasi. Insyaallah. Ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih sebenarnya apa pemahamannya begini gitu. Jadi waktu kita sholat itu kan yang dipanggil Allahu Akbar. Nah, selalu Buya mengatakan dibalik, bahasanya yang nyata ini jadi ruh. Begitu kan Buya? Ya. Kalau nggak salah saya tangkap. Jadi yang menghadap itu dari an ke am atau dari am ke an atau semuanya menghadap ke wujud batinnya Allah itu. Gimana Buya? Ya, kita pernah terangkan setelah mu'ad itu dibuang, tinggallah am dan ditundukkan, dijatuhkan an menghadap batin billah. Dia luput berdua dalam sukun bertemu dengan wujud billah. Ini gunanya telapak tangan menurunkan an itu bertemu batin billah. Maka disaksikan oleh wujud am. An wujud mu'ad yang terbuang. Mu'ad terbuang, am tinggal, an masuk menemui billah, baru am menyaksikan. Praktis kan? Nah, makanya saya biarkan jamaah itu menyimpulkan. Kalau saya mengajarkan kesimpulan itu pegawai pos namanya kan. Kalau belajar kan harus bagaimana menyimpulkan. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang
mulai terang. Jadi oh ternyata dibuang. Jadi itu di dalam rasa Bu ya. Jadi buang aja gitu. Iya. Begitu dia terbuang, maka dia jadi an ya Bu ya. Iya. Dia terbuang, yang dibuang ini muat. Kebiasaan sehari-hari ini. Muat ya. Persembunyian Allah kalau untuk melayani akal dan nafsu kan dia jadi muat. Makan, minum, ngobrol, kerja. Tapi di balik itu, setelah muat itu dibuang, aku Allah kataan hu dan aku akbar, kata am tadi ya. Jadi begitu turun tangan mengantarkan si wujud an menemu batin bilah, maka am menyaksikan, karena am ini batin, dia tembus aja sama dia semua. Alhamdulillah. Jadi paham ini. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Mana yang mana yang alif, ya itu batin bilah. Nah, nanti baru kita belajar lagi bilah ini apa kan gitu. Ya. Nah, yang penting semuanya masuk sukun dulu. An masuk sukun ketemu bilah. Makanya ya itu hati, maka titik ya itu dua. Karena ada muka sapah di dalam. Ya. Ya pelan-pelan alhamdulillah Bu ya sudah buka. Semoga Buya selalu sehat. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Terima lain. kasih Pak Ketua atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Bapak Idris, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf lahir batin Buya. Sama-sama insya Allah. Alhamdulillah. Saya menguatkan tadi ketika kita beribadah di dalam sholat itu, kita selalu memanggil Allahu Akbar, menghadirkan wajah kita dengan menyebutkan Allah. Itu ada panjang ya Bu ya. Betul-betul Allah, tawadunya kita kepada Allah, ya, kita menunjukkan kepada Ya. Allah, Jadi kan pada sesungguhnya iya, Allah. ini kan sebetulnya dari awal sudah saya bilang, apabila kita menyebut Allah, pasti bilah yang kita lihat. Insya Allah. Nah ya, nah ini jangan lupa, nanti kalau ada burung beo kita ajar menyebut Allah, Allah, Allah. Nah dia kan nggak punya mata batin. Nah berarti Tuhannya nggak sama kita kan gitu. Insya Allah. Nah kalau kita menyebut Allah, itulah batin bilah itu. Iya. Itulah Tuhan yang ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah Allah ini begitu dia mewujud, maka terjadilah Muhammad, dan dia ingin dipanggil Muhammad. Itu yang rohani. Rohani Muhammad, dia bergeser menyerahkan semua jiwa raganya kepada Adam. Itu yang dikatakan Adam itu Nur Muhammad. Maka yang mewujud itu adalah Muhammad. Adam ini kodrat. Makanya kalau batin Adam adalah Muhammad, artinya di dalam Adam itu dirahasiakan Muhammad. Batin Muhammad itulah Allah. Di dalam Muhammad itu ada Allah. Batin Allah adalah bilah. Di dalam Allah ada bilah. Nah gitu ya. Nah jadi kalau Allahu Akbar, udah berarti ke bilah. Nah yang diantar an itu ke dalam. An yang diantar, am yang menyaksikan. Menyaksikan. Yang diantar an, Iya. yang menyaksikan Am. insya Allah Bu ya. Nah, baru kita sampaikan, siapa kamu, kata Allah.
Inna solati wa nusuki wa mahyaya, memperkenalkan diri lagi. Iya. Ya gitu. Karena yang memperkenalkan itu adalah am. Karena yang diperintahkan zahir siapa? Am. Nah, ingat hukum hakikat menyembah. Aku dizohirkan untuk menyembah. Inilah yang bergerak am. Yang dipersembahkan adalah an. Subhanallah. Itu yang menyembah dan yang dipersembahkan. Yang menyembah adalah wujud am, yang dipersembahkan wujud an. Gitu ya. Satu lagi. Silakan. Dalam sholat itu Bu ya, ketika kita bersujud kan, ya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, memandang, suci dan tinggikan derajat batinku ya Allah. Iya. Yang tiga itu Iya. batin billah. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, sucikan dan tinggikan derajat batinmu pada diriku ya Allah. Diriku ya Allah. Yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Menuju an. Iya. Atau rohani. Nah, ini kaji murid jangan dipakai juga. Kaji murid untuk murid ya. Kaji guru untuk guru. Nah ya. Nah, kalau dulu bahasa pertama kita belajar rohani namanya. Nah, sekarang sudah naik kepada an ya. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini yang ketiga, baru am. Sucikanlah kodratmu, zahirmu pada diriku ya Allah. Ya. Nah, itu ya. Insya Allah Bu ya, terima kasih Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak-bapak yang silakan angkat tangannya. Silakan, masih ada? Baik, kalau tidak ada pelajaran kita ketemu 10 menit lagi. Atau silakan dulu ketua. Suaranya, suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saking wabarakatuh. semangatnya suaranya jadi nggak dipencet Bu ya. Insya Allah. Nah, tadi kita masuk di dalam sholat. Nah, waktu di luar sholat, Bu ya, apakah hal yang sama boleh kita lakukan? Maksudnya, ya udah kita masuk aja di situ terus. Nah, gimana Bu ya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia di luar sholat, jatuhnya kan ke sholatun min tawaf, menjadi kodrat yang bergerak. Jadi himpunannya menjadi ilmu. Nah, himpunannya menjadi ilmu. Contoh, umpamanya kita mau bepergian. Illahi ya rabbuka ujubu ujutullah. Wahai semua alam semesta dan semua isinya, sesungguhnya aku adalah wujudnya Allah. Jadi akhirnya jadi ilmu kalau di luar. Nah, dan sangat banyak ilmunya itu. Nah, sangat banyak. Kalau dikembangkan itu luar biasa. Tapi jadi ilmu. Tapi kalau di dalam sholat dia jadi hamba. Ya. Makanya terjadi. Dia juga kan Bu ya? Ya? Dia juga itu kan sebenarnya. Iya, dia juga. Kan semuanya kan prasangka. Coba kalau Allah bertahan dengan prasangka dia sendiri, nggak kuat kita melayani kan? Nah, karena dia masuk ke dalam prasangka kita, mau sebanyak apa prasangka kita, asal tidak merubah kodrat. Ya. Gitu. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah.
Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Idris mau bertambah kali pertanyaannya. Tangannya itu masih di. Baik, mungkin perlu muzakarah 10 menit. Saya tinggalkan dulu, nanti saya masuk lagi 10 menit lagi. Kayaknya butuh persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.